Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Tertulis demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta dalam tradisi bangsa Yahudi adalah hari perayaan atau festival 50 hari setelah Paskah. Makna ini mengalami pembaharuan karena pada hari Pentakosta inilah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid yang berkumpul pada saat itu di sebuah rumah. Jumlah mereka pada waktu itu kira-kira 120 orang. Dan pada hari itu, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, penginjilan dimulai dengan kuasa Roh Kudus, dan gereja dilahirkan dengan adanya pertobatan langsung pada saat itu sebanyak 3.000 orang oleh kuasa Roh Kudus. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus, Roh Kudus diberikan dan memperlengkapi setiap orang percaya, sehingga mampu menjadi terang dan saluran suara kebenaran yang disertai dengan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita semua pahami bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga tertulis, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3 tertulis, "Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan berhenti hanya pada hidup yang memiliki Roh Kudus, tapi kita hendaknya naik kepada level hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah yang terjadi pada saat Pentakosta. Perhatikanlah Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Tertulis demikian, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dituliskan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Dipenuhi Roh Kudus menjadikan kita sanggup berjalan dalam kuasa Tuhan. Karena Roh Kudus yang memimpin kita, tentu kita masih memiliki kehendak bebas. Pilihan dan keputusan ada pada kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Roh Kudus itu lemah lembut, saudara. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ini bukanlah kita lagi, saudara, melainkan Kristus yang ada dan hidup di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah agar hidup saudara dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dalam Lukas 11 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara yang terkasih, mungkin saudara sudah lama ikut Tuhan dan rindu agar hidup saudara dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Berdoalah saudara dan minta kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan menerima dan dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 13-14 di situ Tuhan Yesus berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sampai hari ini kami hidup dan bernafas semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami mengenai hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Kami mau Tuhan dan rindu agar hidup kami ini bukanlah hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup kami adalah hidup yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan, kami percaya ketika kami meminta, maka Engkau akan memberikannya kepada kami. Oleh karena itu kami berdoa saat ini, meminta kepadamu Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah setiap pendengar renungan ini ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Dan pimpinlah hidup kami ya Tuhan, supaya kami berjalan dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami melakukan panggilan-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Jiwa-jiwa dituai oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan percayalah, Roh Kudus telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Melangkahlah selalu dalam pimpinan Tuhan. Taatlah selalu kepada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.